Halo Namo Buddhaya anak-anak. Kita belajar tema 5, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Dengan membaca cerita, siswa dapat menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Lalu, dengan mengamati contoh, dapat memperagakan ungkapan permintaan maaf. Dengan membaca puisi, kita dapat membuat pertanyaan sesuai dengan isi puisi. Dengan menggunakan kamus, dapat kita mengetahui arti dari kata-kata baru. Lalu, kita tentukan tema, siswa dapat menulis dan membaca puisi dengan percaya diri. Muatan mapel MTK. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membandingkan panjang benda. Lalu, dengan mengerjakan latihan, dapat menyelesaikan masa pengukuran. Dengan mengamati gambar, dapat mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur. Lalu dengan mengukur panjang benda, siswa dapat mengurutkan panjang benda sesuai dengan hasil pengukuran yang benar. PPKN. Dengan mengamati gambar, dapat mengidentifikasi pengalaman sila keempat di tempat bermain. Lalu dapat menjelaskan contoh pengalaman sila keempat. Lalu untuk sila kelima dapat menceritakan pengalaman sila kelima di tempat bermain. SPDP dapat mengidentifikasi arah gerak tangan pada gerak keseharian. Lalu dapat melakukan gerakan kaki sesuai hitungan. Melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian dengan hitungan. Jadi dapat menggerakkan bagian anggota tubuh dalam tarian. Bahasa Indonesia KD 3.6. Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf dengan menggunakan kata maaf dengan santun. Tujuannya agar kesalahanmu dapat dimaafkan. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks percakapan. Mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Mengamati tokoh yang menerima permintaan maaf. Peragaan ungkapan permintaan maaf. Dengan membaca teks percakapan harus dilakukan dengan benar. Cara membaca dan memperagakannya. Suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. Pemenggalan kalimat harus tepat. Gerakan tubuh atau ekspresi harus sesuai perkataan. Misalnya, lihat halaman buku Dana Bos, halaman 126. Lani, ayo tangkap bola operanku. Aduh, operan Benny terlalu kuat. Akhirnya mengenai kepala Lani. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih berhati-hati dalam mengoper bola. Ya Benny, ayo kita lanjutkan permainan ini. KD 3.5 membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Contoh untuk mengetahui isi puisi. Membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya yang digunakan dan kegunaannya. Contohnya, kata apa? Menanyakan nama atau hal yang diceritakan. Apa isi puisi tersebut? Seperti itu. Lalu, kata tanya di mana? Gunanya untuk menceritakan tempat. Misalnya, di mana tempat bunga ditanam di dalam puisi tersebut? Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Lalu, siapa? Untuk menanyakan tokoh di dalam puisi tersebut. Mengapa?
menanyakan penjelasan suatu peristiwa. Arti kosakata baru dan cara membaca puisi. Perhatikan intonasi suara dan ekspresi saat membaca puisi. Setiap kata dalam puisi yang kamu baca memiliki arti. Gunakan kamus untuk mengetahui arti kata yang baru. Juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Muatan Matematika KD 3.6. Untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, satuan panjangnya harus sama. Contohnya, panjang tali rafia 180 cm, panjang bambu 2 meter, panjang pita 1 meter. Nah, ini kan berbeda semua nih. Yang sini senti, ini meter dan meter. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyamakan ukurannya dahulu. Nah, yang bambunya meter diubah menjadi sentimeter. Yang pitanya 1 meter diubah menjadi sentimeter. Nah, sekarang satuannya sudah sama. Sama-sama sentimeter. Jadi baru kita bisa bandingkan. Tali rafia titik-titik dari pita. Lebih panjang. Nah, ini tali rafia dengan pita. Tali rafia lebih panjang dari tali pita. Lalu tali rafia titik-titik dari bambu. Nah, tali rafia 180, tali bambu, panjang bambu 200. Berarti tali rafia lebih pendek dari bambu. Jadi urutan benda yang terpanjang adalah bambu, kemudian tali rafia, dan pita. Menyelesaikan masalah panjang benda. Perhatikan contoh soalnya. Ani memiliki pita sepanjang 1 meter lebih 20 cm. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghias kado ulang tahun. Berapa sentikah sisa pita Ani? Mari kita lihat. Nah, diketahui panjang pitanya yang dipunya Ani 1 meter lebih 20 cm. Lalu dipotong menjadi 80 cm. Lalu apa yang ditanya? Sisa pita Ani. Ada berapa sentikah? Bagaimana kita menjawabnya? Ya. Yang dimilikinya adalah 1 meter lebih 20 cm. Ingat, kita harus mengubahnya menjadi satuan yang sama. 120 cm. Kemudian dipotong 80 cm. Kalau artinya dipotong, berarti dikurang. Berapa jadinya hasilnya? 120 dikurang 80, hasilnya 40. Jadi, sisa pita Ani adalah 40 cm. Ingat, satuannya harus sama dahulu ya. Jenis alat ukur panjang. Setiap alat ukur memiliki fungsi yang berbeda-beda. Penggaris untuk mengukur panjang garis. Yang ini ukurannya tidak begitu besar. Nah, meteran bahan. Meteran untuk mengukur bahan atau panjang tubuh untuk membuat pakaian. Nah, seperti ini. Mungkin di rumah pernah melihat. Meteran roll besar dan kecil untuk mengukur panjang benda. Ini misalnya kayu, pipa yang lebih besar untuk lokasi denah rumah, ruang tamu. Nah, ini kalau seandainya tidak begitu rollnya yang kecil. Lalu yang roll besar seperti ini. Muatan PPKN KD 3.1. Pengalaman sila keempat di tempat bermain. Lambang sila keempat, kepala Banten. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan. Makna dari sila keempat, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Contohnya, berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan permainan. Seperti ini, mereka bermusyawarah dulu, berdiskusi dulu. Kemudian untuk memilih ketua kelas, menentukan siapa sih suara terbanyak.
Dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi. Tidak boleh memaksakan kehendak. Menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Mendengarkan pendapat teman. Tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Sila kelima, di tempat bermain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Sila ini mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Contoh hak, menggunakan fasilitas bermain di taman. Itu hak kita, tetapi kewajiban kita adalah merawatnya agar tidak rusak. Lalu kalau haknya lagi mendapatkan tempat bermain yang bersih, itu hak kita. Tetapi kewajiban kita adalah menjaganya, membuang sampah pada tempat sampah, tidak mengotorinya. Itu adalah kewajiban kita. Contoh sikapnya, sikap adil dalam sila kelima, hormat kepada anggota keluarga, senang dengan buatan teman, baik kepada semua teman sekelas, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Saling menolong kepada semua orang. SPDB KD 3.3 mengidentifikasi arah gerak tangan pada gerak keseharian. Setiap manusia bergerak. Manusia melakukan gerakan tertentu saat melakukan kegiatan. Arah gerak tangan pada gerak keseharian dapat ke atas, ke bawah, ke depan, atau ke samping. Contohnya, lihat, gerakan mencangkul tanah, gerakan menimba, gerakan mendorong meja. Ada gerakan yang menggunakan kaki. Kita harus menggentakkan kaki dengan kuat saat melakukan gerakan. Gerakan kaki juga menggunakan hitungan. Ikutilah gerak kaki berikut dengan iringan lagu Aku Seorang Kapiten ciptaan NN. Nah, ini bisa dilihat contohnya di video-video. Sebenarnya ada banyak ya. Nah, gerakan yang pertama 2, 3, 4, 5. Kembali lagi 5, 6, 7, 8. Nah, aku seorang kapitan, mempunyai pedang panjang kalau berjalan. Prok, prok, prok. Aku seorang kapitan. Diikuti gerakan seperti gambar. Mengidentifikasi koordinasi gerak. Sebuah tarian dapat memadukan dua gerakan. Memadukan gerakan tangan dan kaki. Perpaduan gerak dua anggota tubuh tersebut disebut koordinasi gerak. Gerakan yang dikoordinasikan harus sesuai dengan hitungan agar indah dilihat. Nah, antara tangan, kaki, dan kepala jadi serentak, ada koordinasinya, jadi tarian bisa lebih indah. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Xie xie. Namo Buddhaya.